عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عساتتي بشاراتي ويسفو وقتنا لله. بكشف الحجب عن عيني البين من بيني وطمس الكيف والأيدي بنور الوجه يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحي الدين خلصنا من البلواء يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Kita teruskan kajian kita tafsir tasawuf surat Al-Anfal ayat kedua dan ayat ketiga yang menjelaskan tentang karakter pribadi mukmin yang sejati. Kita ulangi lagi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kini kita sampai kepada karakter yang keberapa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hari ini karakter yang keempat. Siapakah orang mukmin yang sejati? Dalam ayat ini disebut karakter yang keempat, sifat yang keempat yang melekat dalam dirinya adalah alladzina yuqimunas salatah, yaitu orang-orang yang mendirikan solat. Sebelum Abah masuk dalam tafsir ini, ada satu pertanyaan seorang jamaah yang sangat amat kritis. Dia berkata begini, mohon maaf Ustadz, dalam Al-Quran disebut inna salata tanha anil fakhsya'i wal
mungkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, orang-orang yang melakukan fahsya, orang-orang yang melakukan mungkar, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, bahkan naudzubillah orang yang ditangkap oleh KPK itu rata-rata adalah mereka yang sholat. Ini kenapa sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar? Lah, mari kita kaji tentang sholat dalam Al-Quran dikaitkan dengan tasawuf. Pemilihan kata anak-anakku, setiap Allah dawuh tentang sholat, itu perintahnya bukan pakai if'alis sholah, bukan pakai fa'alas sholah, bukan pakai fi'lus sholah, tapi pasti pakai iqamatis sholah. Apakah itu alladzina yuqimunas sholah atau aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr, atau doa yang sering kita baca, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Sehingga kita bisa memaklumi, memahami bahwa paling tidak sholat itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan mutlakus sholah, sing penting sholat. Yang kedua ada iqamatus sholah, mendirikan sholat. Beda jauh antara melaksanakan sholat, melakukan sholat, dengan mendirikan sholat. Maka dalam dunia tasawuf itu, anak-anakku, orang sholat itu tingkatannya ada 4. Yang pertama adalah as-sholat ma'al ghaflah. Orang sholat tapi ma'al ghaflah, beserta lalai. Yang kedua as-sholat ma'al yaqadah. Sholat dalam kondisi beserta ngelilir. Yang ketiga adalah as-sholat ma'al khudur. Sholat disertai hadir. Dan yang ketiga, yang keempat adalah as-sholat ma'al ghaibah. Sholat serta ghaib, ghibah, hilang. Satu persatu secara ringkas karena waktunya sangat terbatas. As-sholat ma'al ghaflah itu dia sholat Allahu Akbar, tapi sama sekali dia tidak ingat Allah, lalai dengan sholatnya, lalai dengan apa yang dia lakukan. Semua masuk ke dalam sholatnya. Sekalipun mulutnya berkata Allah Maha Besar, tapi hal yang kecil-kecil itu dibawa ke dalam sholat. Ingat sandal, takut hilang, ingat sepeda belum dikunci dan lain sebagainya. Lalai dari awal sampai akhir. Itulah yang disebut dengan as-sholat ma'al ghaflah. Nah, sholat ma'al ghaflah ini hanya menggugurkan kewajiban, tidak akan menimbulkan hikmatus sholah. Yang kedua adalah sholat ma'al yaqadah. Sholat ma'al yaqadah itu sholat serta ngelilir. Apa dalam bahasa Indonesia ngelilir itu? Gini loh, sampean sholat Jumat, khotibnya kelamaan, khutbahnya panjang sekali. Kamu dengarkan khutbah sambil nah itu namanya dengarkan khutbah ma'al yaqdah, ngelilir. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang. Salat begitu juga, kadang-kadang hilang pikirannya dari salat, kadang-kadang ingat Allah saat salat. Tapi prosentase ingat dan tidaknya itu lebih banyak orang ingatnya dibandingkan ingatnya. Ini namanya sholat ma'al yaqadah. Sholat yang seperti ini juga belum memunculkan hikmatus sholah, tanha anil fakhsya'i wal munkar, karena sholat ini masih dalam kategori mutlakus sholah, mengerjakan sholat. Ya hanya sekedar tidak berdosa gitu aja, menghilangkan kewajiban. Lah inilah sholat kita, sholatnya orang umum. Maka jangan salahkan kalau sholat
tetap maksiat. Sholat jalan, maksiat gak minggat gitu. Seperti yang dikatakan, bersolawat maksiat minggat. Ini sholat tapi tetap maksiat. Karena apa? Karena sholatnya masih dalam tataran mutlakus sholah. Lah yang ketiga dan yang keempat itu anak-anakku, yang ketiga adalah as-sholat ma'al khudur. Sholat disertai hadir, ay ma'al khusyu', sholatnya khusyuk. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sedangkan yang satu tadi, sholat ma'al ghaflah, itu masuk dalam ayat wailul, gimana? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sekalipun mereka salat tapi mereka sahun, lalai. Sehingga ditulis wailun, celaka, lil musallin, bagi orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Salat tingkat pertama dan mungkin juga salat tingkat kedua. Tapi kalau salat yang tingkat ketiga ini sudah masuk dalam ranah iqamatus shalah, mendirikan salat. Kenapa? Karena dia salat dengan perasaan hadir, seakan-akan dia dilihat oleh Allah. Yakin kalau dirinya dilihat oleh Allah. Inilah yang disebut dengan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dia merasa diawasi oleh Allah sehingga dia merasa amat sangat takut, khudu dan khusyuk. Nah, salat yang seperti ini tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi sholat yang tertinggi itu adalah sholat para kekasihnya Allah, yang disebut dengan sholat ma'al ghaibah. Apa itu? Hilang dirinya, hilang ingatannya ketika dia sholat. Yang diingat hanya Allah, yang ada hanya Allah. Ini sholat tingkat tinggi. Makanya suatu saat Sayyidina Ali itu kena panah. Begitu kena panah, dia mau dicabut panahnya oleh kawan-kawannya. Dia bilang, jangan cabut panah ini, nanti cabut ketika saya sholat. Nah, ketika beliau sholat sudah gak ingat dengan dirinya. Begitu dicabut dia gak terasa apa-apa. Itulah sholat tingkat tinggi. Nah, kita bukan panah yang dicabut, kadang-kadang nyamuk gigit saja wis bingung. Itulah anak-anak. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa ada orang sholat tapi kok masih maksiat? Sholatnya masih mutlakus sholah, belum iqamatus sholah. Padahal dalam kitab Al-Hikam itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nulis begini, lamma alimal haqqu minka wujudal malali. Setelah Allah paham, karena Allah paham, karena Allah yang maha hak paham darimu, wujudal malali, adanya sifat bosan, maka lawana lakat ta'at, Allah memberi aneka macam warna taat. Jadi taat itu macam-macam, ada taat fisik, ada taat hati, ada zikir, ada sholat, ada puasa, ada sedekah. Itu biar orang nggak bosen, macam-macamnya taat banyak. Yang kedua, wa alima ma fika, Allah tahu apa yang ada dalam dirimu, min wujudi syarrahi, adanya rakus. Jadi orang itu punya sifat rakus, kepingin tamak. Kadang-kadang kalau orang itu mau sholat itu anak-anak pengen sholat terus, wis ingin digabung maghrib, isya, subuh, itu bukan dikodok tapi ingin digabung sholat terus, gak ingin berhenti. Kalian akan tahu nanti ketika di Mekah itu gak pengen berhenti sholat, itu pengen terus sholat. Allah paham bahwa kadang-kadang watak manusia itu ada yang rakus seperti itu, maka fahajaraha alaika fi ba'dil awqat, Allah melarang engkau melakukan sholat dalam berbagai waktu. Jadi nggak boleh kita sholat duhur setelah sholat subuh. Kenapa kamu kok langsung sholat duhur? Aku pengen tama aku ambil pahalanya sholat. Ya ojo, wis was, apa itu? Duhur dilakukan ba'da subuh, langsung tak gandeng sekalian ambil asar. Kenapa? Sedang semangat usolli fardhul asri, gak boleh. Demikian juga maghrib, ada waktu-waktu tersendiri yang disebut dengan kitabam mauquta.
kuta, ada waktu-waktu tertentu. Nah, makanya habis subuh ndak sholat, nanti ketemu sholat duhur. Habis sholat duhur gak ada sholat wajib maksud saya. Nanti ketemu sholat asar. Habis asar begini ndak ada sholat, nanti ketemu maghrib. Nanti ketemu isya, habis isya dur sampai ketemu subuh. Kenapa Allah jarak-jarak seperti itu? Kenapa Allah jarak-jarak seperti itu? Itu adalah karunia Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh Allah, kata Ibnu Athaillah, liyakuna hammuka iqamatus shalah, agar himmahmu, agar keinginanmu itu adalah iqamatus shalah, mendirikan salat, la wujudas shalah, bukan hanya sekedar salat. Ini terus-terusan itu kayak tarawih itu. Kalian husuk tak tarawih itu? Apalagi yang ada yang lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa mereka seperti itu, yang penting wis mulai belajar sholat. Tapi kalau seperti itu namanya mutlakus sholat. Makanya kata Ibnu Athaillah, Allah kitabam mauquta, Allah kasih waktu-waktu sholat itu tertentu, tidak bareng blek begitu itu. Kenapa? Karena liyakuna hammuka iqamatus shalah la wujudas shalah. Himmah kita, keinginan besar kita itu adalah mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Wah, penutup katanya bagus gini, fama kullu musallin muqimun. Apa artinya? Fama kullu musallin muqimun, tidak semua orang sholat itu disebut dengan muqimus sholat. Tidak semua orang yang sholat itu otomatis mendirikan sholat, tapi adalah fa'ilus sholat. Fama kullu musallin muqimun, tidak semua orang yang sholat itu mendirikan sholat. Makanya sholat jarang 5 waktu dalam sehari, maka seharusnya ketika sholat subuh setelah dilakukan, nanti saya akan melakukan sholat duhur dengan sempurna. Tak usahakan habis sholat duhur istirahat, nanti saya sholat asar, ingin saya mendirikan sholat. Nanti setelah maghrib saya akan sholat maghrib dengan penuh bagus. Kenapa? Karena ada jeda waktu. Lah, sholat yang dilakukan seperti iqamatus shalah itu, anak-anakku, dalam Al-Qur'an kita berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min durriyati. Ya Allah, jadikan saya muqimas sholati, orang yang mendirikan sholat, wa min durriyati, juga keluarga-keluarga saya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati. Jadi tidak mungkin kita melakukan iqamatus shalah tanpa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang paling sederhana dan paling cepat adalah mohon kepada Allah agar kita bisa melakukan iqamatus shalat, mendirikan sholat. Apa yang dimaksud dengan mendirikan sholat itu? Tentu syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, mubtilat dijauhi, adab dilakukan. Terus lah, kalau sholat itu anak-anakku sudah pada tataran iqamatus shalah, baru sholat itu akan memunculkan hikmah-hikmahnya. Apa di antara hikmah sholat itu? Tanha anil fakhsya'i wal munkar, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sederhana, kalau ada orang masih berbuat keji, berarti sholatnya masih. Kalau ada orang masih berbuat mungkar, maka sholatnya yang bermasalah. Tapi kalau sholatnya sudah bagus, sholat itu akan menjadi protek bagi dia, akan memprotek dia, tidak akan mau melakukan perbuatan keji dan mungkar.
Makanya kemudian Asy-Syaikh Ibnu Athaillah itu dengan bahasa yang sangat dalam mengatakan hikmah salat menurut beliau diantaranya adalah as-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub. Satu, salat itu sebagai tuhroh. Tuhroh itu pembersih lil qulub terhadap hati min adnasid dunub dari kotornya dosa. Jadi ibaratnya hati ini tempat kotor, tempat dosa, maka kalau kita sholat dengan bagus, otomatis hati ini akan dibersihkan oleh sholat. Tuhrotun sebagai pembersih lil qulub terhadap hati-hati min adnasid dunub dari kotoran-kotoran dosa. Satu. Yang kedua, kalau hatinya sudah bersih, dibersihkan oleh sholat, maka akan muncul hikmah yang kedua, istiftahun libabil ghuyub. Dia akan menjadi pembuka, kunci pembuka bagi pintu-pintu gaib. Maka orang-orang yang sholatnya hebat-hebat itu, hal-hal yang luar biasa akan mereka alami. Mereka akan mukasyafah, mereka akan terbuka dari hijab, mereka akan mengetahui hal-hal yang gaib, dan mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anak-anak, mari kita bersyukur kepada Allah karena sholat itu hanya 5 waktu. Sholat itu hanya 5 waktu, dan ini tidak lepas dari perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kisahkan dalam Isra wal Mi'raj. Kalimat terakhir dari Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, Allah Maha tahu, Allah Maha paham, sehingga tulisannya alima wujudad dha'fi minkah. Allah tahu bahwa dirimu itu memiliki dha'fi. Apa dha'fi itu? Lemah, ringkih. Alima wujudad dha'fi, Allah tahu adanya sifat lemah, sifat ringkih, sifat tidak kuat minka dalam dirimu. Karena kita adalah makhluk yang lemah, bukan makhluk yang kuat, maka faqallala a'dadaha, Allah mensedikitkan hitungannya solat. Gak sampai 50 kali dalam sehari semalam. Subuh berapa subuh itu? Kenapa sih subuh 2 rakaat? Allah Maha tahu bahwa kamu itu lemah kalau waktu subuh. Coba kalau subuh itu 4 kali, hilang tengah jalan kamu. Maka Allah mensedikitkan rakaatnya subuh. Maghrib ya hanya 3, paling banter hanya 4 rakaat. Dan itu pun hanya 5 kali dalam sehari. Hitungannya di minimalis. Tapi yang terjadi wa alima ihtiyajaka ila fadlihi. Tapi Allah juga paham kalau kita itu amat sangat butuh terhadap fadlnya Allah. Di satu sisi kita ini lemah, tapi di sisi yang lain kita itu rakus dengan pahala, dengan fadl Allah. Maka fakatsara amdadaha, Allah memperbanyak pahalanya, hitungan pahalanya diperbanyak. Enak enggak ini? 5 kali dalam sehari semalam, tapi dihitung seperti 50 kali seperti awal perintahnya. Kenapa? Karena al-hasanat bi'asyri amsaliha. Belum lagi masuk Ramadan anak-anak. Wah, fakatsara amdadaha. Belum lagi Lailatul Qadar. Ini anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagai penutup, Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh para sahabat ketika Kanjeng Nabi itu saya kembali menerangkan bahwa hikmah salat itu adalah tuhratun lil qulub min adnasid dunub wastiftahun libabil ghuyub. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, jelaskan kepada kami tentang solat. Jelaskan kepada kami tentang solat 5 waktu. Maka Kanjeng Nabi kemudian dawuh, masalus sholawatil khamsi
kamathali nahrin jarin azbin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marrat fama yabqa dhalika minad danas, rawahu Muslimun. Apa kata Kanjeng Nabi? Perumpamaan solat 5 waktu, masalus solawatil khamsi, perumpamaan solat 5 waktu, kamathali nahrin, seperti perumpamaannya sungai, jarin azbin, mengalir airnya bening tawar bersih, biba ala babi ahadikum, posisi sungai itu ada di depan pintu rumahmu. Jadi indah sekali ini, kayak di villa-villa itu, rumah di samping di depan sungai, tajri min apa itu, mimba biha nahrun, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai yang jernih. Terus yaghtasilu fihi, lantas kamu nyemplung mandi ke sungai itu, kulla yaumin khamsa marrah, 5 kali dalam sehari. Padahal kamu mandi berapa, Bil? Sekali kalau sempat itu. Mas Husain mandinya sogoring. Kalau kita memiliki rumah di depan ada sungai yang jernih, airnya mengalir, lantas kita mandi 5 kali dalam sehari, maka masih adakah kotoran yang menempel di tubuh kita? Tidak akan ada. Maka ini yang disebut dengan tuhratun minad danas, akan membersihkan kotoran-kotoran terutama yang ada di dalam hati. Tuhratun lil qulub minad danas. 5 kali sehari kita membersihkan hati. Maka ada dawuh begini, tapi ini jangan hati-hati ini. Maksiat yang dilakukan setelah maghrib akan dihapus nanti setelah sholat isya, kalau sholatnya iqamatus sholah. Nah, jangan nunggu, bukan sholat biasa itu. Kapopore sir-siran kok duhur hilang. Sholatmu seperti apa sholatmu? Sholat yang mampu menghilangkan dosa itu jangan sembarang sholat, ya. Tuhratun itu sebagai pembersih itu sholatnya yang seperti apa? Bukan sholat yang ma'al ghaflah dengan ma'al yaqdah, tapi sholat ma'al hudur. Bisa ndak kamu? Nggak mungkin bisa orang maksiat itu sholatnya api. Habis pacaran, goncengan sepedaan motor, Allahu Akbar, tadi ketika gonceng itu kok nimpel ya sama saya. Padahal ya gak mungkin, sekalipun sholat tetap saja dosanya gak akan bersih. Kenapa? Karena enggak hudur. Maka saya bilang kepada kalian, iqamatus sholah itu yang mengeluarkan hikmah. Maka kalau sudah iqamatus sholah dalam sehari semalam 5 kali, tidak akan tersisa dosa di dalam hati dan tubuhnya. Inilah yang disebut dengan alladzina yuqimunas sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk bisa hammana, keinginan kita, iqamatus sholah, mendirikan sholat, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Athaillah, liyakuna hammuka iqamatas sholah. Keinginanmu adalah iqamatas sholah, la wujudas sholah, bukan hanya sholat ala kadarnya, sekedar sholat. Maka dawuhnya, fama kullu musallin muqimun, tidak semua orang yang sholat itu disebut muqimus sholah, karena saking mulianya, saking tingginya, saking beratnya menjadi muqimus sholah itu, Allah menyuruh kita berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bareng-bareng, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Malam-malam Lailatul Qadar begini ini, baca itu, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Karena tidak otomatis anak-anak orang itu bisa langsung khusyuk.
Gak otomatis orang itu langsung naik muqimus sholat. Harus ada proses dan kita berdoa mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ke sana. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.